Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Dari siapa dan seperti apa? Oke, kita cek dulu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Alan Amparm. Oke, pertanyaannya, ini di video yang FCR-nya luar biasa tinggi, bukan hanya punjul, bahkan nggak masuk logika daripada kebanyakan orang. Ya, betul. Dan pertanyaannya ini bukan pertanyaan sih sebenarnya, lebih kepada apa ya namanya. Jadi, oke, kita bacakan saja. Sayang nih nggak disepil caranya, gimana biar FCR kayak gitu. Lain kali nggak usah diupload aja bang videonya, buang-buang waktu dan tenaga sama kuota aja, nggak ada ilmunya. Oke, supaya tidak gagal paham dan mudah-mudahan Mas Alan bisa memaklumi juga kondisi saya, karena bagaimanapun juga gimana ya. Jadi begini, contoh nih. Contoh Mas Alan belajar sama saya, contoh online ataupun offline. Dan di situ pastinya banyak metode-metode yang saya bagikan. Cara tebar, cara perawatan, cara pemberian pakan, cara menjaga air di kualitas tertentu, dan akhirnya ya, bagaimana caranya untung tapi modalnya supaya bisa ditekan. Pasti kita punya tujuan yang sama untuk itu. Tapi untuk orang yang saya upload di video itu, saya sendiri sebenarnya belum pernah mencapai FCR setinggi itu. Terus terang, saya sendiri belum pernah. 1 ton 400 kilo pakan mendapat 2 ton hasil panen, saya sendiri belum pernah. Kalau misalkan 1 ton pakan dapat 1 ton 2 kintal, itu memang paling dianggap ya standarnya di situlah saya. Dan kalau menggunakan sistem tertentu memang ada di masa saya dapat 1 ton 4 kintal. Maksudnya begini, di masa-masa tertentu memang saya ada yang menggunakan sistem seperti itu. 1 ton pakan mendapat hasil panen 1 ton 4 kintal. Jadi untung 40% nambah. 1 ton pakan dapat 1 ton 4 kintal daging dan ada bonus 4 kintal. Itu saya pernah juga. Bahkan 1 ton 6 kintal pun pernah juga. Tapi lebih daripada itu belum sih, belum pernah terus terang. Itu pun saya menggunakan metode bioplok. Kalau bukan metode bioplok, saya belum pernah. RWS belum pernah segitu. Ya paling per 1 ton itu 1 ton 2 kintal, 1 ton 3 kintal, seperti itulah. Kalau sistem yang lain, RWS, GWS, apalagi kalau sistem kocor, karena terus terang kalau saya hasil uji coba saya nih di lapangan, sistem kocor dengan sistem RWS itu kalau untuk FCR kalah sama RWS, sistem kocor pun kalah. Sistem kocor itu sama sistem GWS, kalah juga sistem kocor sama sistem GWS. Jadi kalau untuk FCR bagusan sistem RWS dan GWS. Kalau untuk FCR, cuman untuk kepadatan tebar tentu sistem kocor yang unggul. Itu lebih padat lagi, penebarannya lebih padat seperti itu. Dan untuk ilmunya, karena yang saya bilang, saya sendiri belum pernah mencapai level yang itu. Jadi Mas Alan bisa saja langsung datang ke sini, belajar, ya kita sama-sama belajar lah, termasuk saya pun bisa belajar juga. Kita belajar sama-sama kepada beliau. Karena yang saya bilang, manusia itu kadang-kadang kalau kreatif, kita ajarkan sampai ke level 3, tapi kalau dia kreatif, dia bisa mencapai level 5 dengan sendirinya. Contoh, Mas Alan belajar sama saya, terus saya ajarkan A, B, C, D seperti itu. Dan yang lainnya Mas Alan berjalan sendiri. Mas Alan kolaborasi dengan
sistem-sistem yang tersirat dalam pikiran. Contoh, kalau saya tambahkan ini gimana? Kalau saya tambahkan ini gimana? Terus melakukan uji coba. Dan pasti ada resikonya juga, ada resikonya juga. Ada resikonya juga. Dalam mencari pengetahuan memang begitulah. Memang begitu. Dan terus terang, jujur nih, saya sendiri nggak tahu caranya, nggak dikasih tahu caranya. Meskipun saya sempat memberi resep lah sama beliau. Coba dengan pakai ini biasanya lebih, pakai ini dengan ini biasanya lebih. Karena contoh nih, contoh Mas Alan belajar membuat probiotik sama saya, contoh. Saya akan kasih tahu lebih daripada 2-3 jenis probiotik. Probiotik untuk sistem GWS begini, untuk sistem kocor begini, untuk sistem RWS begini, untuk bioplok begini, untuk mengurai amonia pakai bakteri ini, untuk mengurai kotoran pakai bakteri ini, untuk membentuk plok pakai bakteri ini. Seperti itu. Tapi kan di situ ada kemungkinan kalau Mas Alan misalkan kreatif, Mas Alan bisa tambahkan dari beberapa formula itu. Coba formula ini dengan formula ini kalau kita satukan jadinya gimana? Formula yang ini dengan formula yang ini kalau kita satukan gimana? Seperti itu. Dan itu di luar pembelajaran saya lah. Seperti itu. Karena yang saya bilang, kalau kita kreatif sebenarnya masih banyak peluang. Banyak hal-hal yang belum kita ketahui di muka bumi ini. Karena kalau kita ingat lagi kepada cerita-cerita para ulama, banyaknya pasir di laut itu lebih banyak lagi ilmu Tuhan yang belum kita ketahui. Makanya nggak menutup kemungkinan bagi siapapun yang terus belajar, insya Allah pasti akan mendapatkan hasil dengan imbalan yang sesuai. Seperti itu. Jadi saya pun minta maaf kepada Mas Alan, bukan saya tidak mau berbagi, tapi saya sendiri belum mencoba cara yang itu. Jadi saya lebih kepada kalaupun saya belum tahu, ya saya katakan nggak tahu. Kalaupun saya belum mencapai itu, saya katakan belum mencapai itu. Meskipun resep-resepnya saya tahu, tapi kalau saya belum mencoba, berarti kan hanya teori dong. Kan seperti itu. Jadi saya nggak mau teori. Saya tahu resepnya nih. Tapi karena saya belum mencoba, belum membuktikan dengan real, kalau saya ngomong, ya berarti kan saya bohong dong. Seperti itu kan. Ya, tapi yang membuktikan orang lain sudah ada, tapi saya sendiri belum pernah mencoba. Dan kalau Mas Alan penasaran, mau mencoba, mau belajar, oke, kita bisa belajar bersama. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan Mas Alan bisa memahami, karena saya pun nggak menutup diri. Kalau kita mau belajar sama-sama, silahkan. Dan kalaupun mau datang ke sini, silahkan. Terus kalaupun mau ketemu sama orangnya, kita ngobrol bareng, cari tahu. Karena kalau hanya mau tahu saja, saya pikir pasti kita terbuka semua. Sahabat-sahabat kita baik-baik semua kok, insya Allah. Pasti terbuka caranya gimana. Tinggal kita praktekin aja. Tapi yang bagusnya kita praktekin, seperti itu. Jadi belajar, kita praktekin. Jangan hanya mendengar opini saja, seperti itu. Dan kalaupun soal cara, terkait cara sebenarnya begini. Dari segi pakan saja, kalau membahas soal FCR, di setiap daerah pakan itu berbeda. Kayak di daerah Jawa dengan daerah Banten, itu jenis pakan berbeda. Daerah Jawa bagusnya merek ini, daerah Banten lain. Jangankan beda provinsi. Beda kecamatan saja. Bahkan saya satu kecamatan, binaan saya itu ada 4 jenis pakan yang beredar, yang beli dari saya, dia beli dari saya, karena saya pun sama penjual pakan juga. Yang si binaan saya ini mengatakan, oh pakan yang ini bagus, FCR-nya saya bisa 1 ton pakan itu bisa sampai 1 ton 2 kintal loh. Kalau yang itu saya sudah coba, nggak berhasil. Tapi di sisi lain, yang di daerah sebelahnya lagi, dia katakan, yang dikatakan kurang bagus itu malah dia mengatakan bagus, itu FCR-nya lebih. Jadi itu pun
sangat gimana ya, sangat krusial, jadi sangat susah untuk menjelaskan. Tapi di situ nggak menutup kemungkinan juga, mungkin begini. Kalau di daerah Sahabat Bukit contoh, di daerah Bukit itu apalagi kalau dekat dengan gunung aktif, pasti di situ ada zat besinya ada, mangan ada, sulfur ada. Meskipun pasti ada sedikit yang rendah, contoh zat kapur sedikit rendah, magnesium sedikit rendah, kalsium pastinya rendah, seperti itu. Tapi kalau di daerah Payau, ini sebaliknya. Karena tingginya zat kapur, kalsiumnya tinggi, magnesiumnya tinggi, terus tapi mangan rendah, terus eh, sulfur rendah, bahkan hampir nggak ada, seperti itu. Terus fosforus rendah, hampir nggak ada, seperti itu. Jadi di tiap daerah karakter air nggak sama, karakter tanah pun nggak sama, nutrisi-nutrisi yang ada pun di dalam tanah dan di dalam air itu pasti nggak sama. Dan itu setidaknya itu berperan penting dalam budidaya pertanian ataupun peternakan dan perikanan. Dan di situ kita pun harus memahami itu, kita pun harus mengerti itulah. Makanya wajar kalau di daerah sana, pakan ini bagus, tapi kok di sini kurang bagus. Sebenarnya bukan soal pakannya, karena pakan itu, contoh nih, di tempat saya kalau pakan yang mengandung magnesium tinggi atau kalsium tinggi nggak diperlukan, karena daerah saya itu kalsiumnya tinggi, magnesiumnya tinggi, seperti itu. Jadi nggak perlu, justru yang diperlukan hal yang lain, vitamin-vitamin yang lain, nutrisi-nutrisi yang lain, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Mas Alan. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Cu Mukhlis. Oke, ini dari mana Cu Mukhlis? Dari Riau, saya ingat. Karena ini Cu Mukhlis ini member kita yang ikut di fitur gabung. Dan pertanyaannya, Kang, pH dan TDS standar tebar bibit berapa? Soalnya di tempat saya pH-nya 6,3. Oke, Bang Muhlis lah. Oke, untuk Bang Muhlis, saya panggil Bang Muhlis aja. Begini, kalau TDS di tempat saya 380 dan itu tinggi. Untuk di daerah sini paling tinggi lah untuk TDS. Dan kalau pH itu 7,4, 7,3 dan kadang 6,8 juga fluktuasi. Jadi tergantung cuaca. Karena pH itu pagi, siang, sore, malam itu nggak sama kalau pH. Terus kalau yang sudah dioksidasi dan yang belum dioksidasi itu nggak sama pH. pH itu bisa turun naik. Dan pH itu kalau untuk budidaya lele jangan jadi acuan. Kecuali nih untuk ikan mas, ikan koki, ikan koi, dan ikan hias-hias lainnya. Nah itu baru harus betul-betul ada di pH yang ideal. Seperti itu. Kalau contoh untuk ikan koi, pH itu antara 7,8 sampai 8,2 seperti itu. Jadi ada standarnya. Meskipun di pH 7,1 pun itu masih bisa hidup, masih bisa disiasati sebenarnya kalau pH. Masih bisa. Apalagi nih. Kalau misalkan ini Bang Mukhlis ini mau menggunakan sistem apa? Kalau sistem kocor, kalau nggak mau ribet sistem kocor itu, begini aja. Tinggal Bang Mukhlis pasang tandon yang 1000 liter, air dari sumur bor. Kalau misalkan sumur bor nih, air dari sumur bor, kita transfer ke tandon, kita menggunakan radar, dan dari tandon baru kita bagi. Dan itu nggak usah ribet, itu aman. TDS-nya nanti akan turun dan pH-nya nanti akan naik karena di situ ada oksidasi. Seperti itu. Dan cara pembuatan itunya oksidasinya di dalam toren gimana? Nanti saya buatkan videonya di fitur gabung. Nanti saya buatkan videonya khusus lah untuk pelanggan di fitur gabung. Jadi dari sumur bor kita kirim ke tandon dan dari tandon kita pecahkan
supaya airnya itu bisa teroksidasi. Jadi memang ada water treatment sederhana lah, tapi bukan seperti sand filter atau ferrofilter, bukan. Ini kalau untuk pengolahan air minum kan di situ biasanya kita untuk melepaskan zat besi dan mangan biasanya menggunakan sistem ferrofilter atau sand filter seperti itu. Kalau ini enggak, ini untuk mengoksidasi aja seperti itu, untuk melepaskan saja, melepas zat-zat padat terlarut seperti itu supaya terlepas seperti itu, bukan menangkap. Kalau untuk di pengolahan air minum kan selain daripada melepas, kita tangkap juga supaya nggak ikut, seperti itulah, lebih kurang seperti itu. Jadi untuk pH, dan pH juga saya harus kasih tahu juga bahwa mau ngecek pH kita harus, pH itu nggak bisa buru-buru, nggak bisa kita celumin di kolam seperti itu, enggak. Kita pH itu ambil ke gelas, biarkan 5 menit 10 menit baru kita cek pH-nya. Jadi enggak langsung dicelupin, kita ambil ke gelas dulu, biarkan dulu biar dia melepas unsur-unsurnya dulu, setelah itu kita baru cek pH seperti itu. Tapi bagi saya pH itu enggak dominan lah. 6,3 itu oke, itu masih bisa. Itu masih bisa, 6,3 itu masih bisa. Karena dengan sendirinya, atau begini saja buktikan. Ya, air dari sumur dicek 6,3 contoh. Terus Bang Muklis isi ke bak. Bak untuk budidaya itu. Setelah 3 hari 4 hari atau 1 minggu terserah, cek dulu pH-nya, cek lagi. Setelah 1 minggu cek lagi pH-nya. Dan saya bisa pastikan itu naik. Itu naik pH-nya dan itu akan netral. Itu pH itu begitu. Sebenarnya mudah kalau pH. Kalau pH mudah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya pikir untuk pertanyaan yang ini cukup sampai di sini dulu, takut terlalu panjang, dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.